Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Tapi jangan lupa, malam ini kita akan akhirnya keluar juga data penting nih setelah hari Senin dan Selasa kemarin libur ya. Nah, data pentingnya kan keluar di jam setengah 10 malam. Jadi bagi lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke setengah 10 malam, dan buat yang konservatif boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Ya, buat yang agresif ya minimal pasang SL aja lah gitu ya. Oke, untuk kondisi BTC sekarang ya kita bisa lihat ya masih bingung mau kemana ya. Ya lagi-lagi mungkinnya dia memang udah waktunya untuk sideways dulu, untuk bosan dulu lah begitu ya. Karena memang nggak selalu market itu harus ada trending tertentu gitu. Tren kemarin kan cenderung bullish ya. Kemarinnya lagi waktu di Juni cenderung bearish begitu ya. Nah ya sekarang sideways mungkin ya. Ya tapi selama kita masih diberikan kesempatan untuk DCA ya DCA aja gitu ya. Next, mungkin reminder aja, reminder buat elu yang tertarik untuk ikutan trading competition dari Margex. Ini besok tuh hari terakhir ya, walaupun nih jujurnya untuk targetnya masih lumayan jauh ya, karena targetnya tuh sampai 1 juta USD dan ini juga masih kurang 2 orang lagi. Tapi ya, well, we'll see. Siapa tahu tiba-tiba besok kena target. Karena kalau nggak kena target itu ya berarti nggak si price poolnya nggak turun gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama itu datang dari Jeps. Kotoshi, mau nanya, kalau saya DCA terus tanpa mikirin halving, apa aman-aman aja nggak kok? Rencananya mau DCA terus-terusan, karena untuk investasi jangka panjang, apakah aman? DCA-nya apa? Kalau DCA BTC sih ya nggak masalah nih, benar kata Bro Nurali ya. Kalau asalkan BTC tidak masalah. Kalau alts, ya gue kasih beberapa contoh deh buat lo yang penasaran ya. Di cycle sebelumnya top 10 ya, contoh Decentraland, Sandbox top 10. Kalau lu DCA itu terus, ya lu lihat sendiri deh, coba cari ke CMC. Ya, dia minus berapa begitu. Jadi boleh sekali lagi tapi di BTC begitu ya. Next dari Batavia, kapan kayanya lu 1 juta sebulan di BTC? Set dah, gua puas banget bang. Si sok kaya yang minim itu dibahas. Terima kasih. Ya, gua tahu pasti buat yang para penonton TCI gedek liatnya, kesal liatnya ya, karena orang-orang tipe seperti itu ya saat pada faktanya nanti udah hancur gitu ya, dia hancur berantakan ya tinggal diam 1000 bahasa kan begitu ya. Ya kenapa gua kemarin mungkin kenapa Sato pilih juga ya karena Sato ngeliat ini wah mirip cerita gua dulu nih ya, dimana gua juga dulu dibisikin sama orang-orang yang so tahu seperti itu, mirip-mirip kayak begitu, bahasanya sama percis. Kapan kayanya lu katanya. Wah makanya gue bangke juga nih orang, gue jadi ingat trauma gue dulu begitu. Nah ya kenapa gue bantai ya, karena supaya sesedikit mungkin keluarga TCI kena bullshit seperti itu begitu ya. Ya makanya puas jangan-jangan lu juga pernah kena hal yang sama nih. Next dari Bro Nurali, thanks bang atas nasihatnya. Mungkin kalau nggak ada nih channel, udah nggak tahu lagi sama manajemen resiko sendiri. Sorry, belum bisa ngasih super thanks. Nggak apa-apa, itu bukan hal yang wajib ya. Jadi tenang aja, santai ya. Cuma bisa ngasih like tiap hari, itu udah mean slot ya. Semoga ilmu yang abang berikan dibalas sama Tuhan berkali-kali lipat. Sekali lagi thank you ya. Semoga seperti itu, amin ya. Next dari Shiraizi. Tiap hari nonton nggak bosen karena senang dengan edukasinya. Dulu awalnya saya full alts minus 50%-an. Tapi sekarang berangsur membaik, akumulasi BTC di harga 88.000. Terus 60% Porto sudah BTC dan sudah plus 23%. Wah mantap ya. Dan masih hold alt yang minus. Makasih edukasinya bang, sehat selalu. Wah mantap nih, berarti didengarkan dengan baik nih ya. Tadinya full altcoins minus 50%. Bener, pelan-pelan dibenerin ya, nggak bisa langsung, pelan-pelan dibenerin, banyak akumulasi BTC di harga tertentu, ujung-ujungnya sekarang dari minus ya, jadi ya lama plus begitu ya. Happy banget gue dengernya ya. Semoga semakin banyak orang yang mau coba, walaupun gini ya, I have to be perfectly honest ya, sekarang sudah semakin mendekati ke cycle top secara theory cycle ya. Theory cycle kita akan end antara di November atau Desember. Ya semakin lu telat ngebenerinnya, ya semakin chance-nya tipis untuk bisa recover begitu. Kalau untuk Bro Shiraizi ini kan berarti waktu harga BTC sempat di 88K, berarti ya mungkin ya gua asumsi
waktu di daerah sini nih ya, waktu daerah di 2025 awal lah ya. Ya jadi intinya semakin lu mendekati ke cycle top ya makin susah untuk benerin ya. Begitu ya. Ya tapi gue happy banget lah buat orang yang sebenarnya ini masa-masa nggak enak kan buat akumulasi di sini. Buat ngebenerin porto di masa-masa ini tuh aduh sakit gitu ya rasanya ya. Apalagi di masa-masa ini tuh banyak sekali yang teriak-teriak sudah bear market katanya ya. Udah nggak kejadian ya tinggal diam 1000 bahasa atau lebih nggak tahu malunya. Tadinya bilang bear market tiba-tiba di sini bilang saya sudah call kita akan new all time high. Ya memang shameless sekali ya para dukun tuh ya. Next dari sebut saja Asep ya. Mau minta saran bang, saya masih pemula di market. Jika kita punya modal kecil untuk investasi, apa langkah yang baik untuk trading di kripto? Apakah trading spot atau future? Kalau pemula, jelas spot. Ya, futures itu nanti kalau sudah punya SOP yang lengkap, ya, sudah mengerti TA, mengerti fundamental, ya. Nah, dan jika di spot, apakah bisa DCA meskipun modal kecil atau trading future yang bisa menghasilkan untung lebih banyak lebih banyak dengan modal kecil? Enggak, tetap ya. Memang in theory benar ya, lu bisa meleverage begitu. Tapi jangan lupa leverage itu juga bisa bikin lu jadi nol begitu. Jadi kalau untuk newbies gue sarankan spot dulu ya. Udah spotnya lancar, udah punya SOP yang lengkap ya. Ya karena nggak ada SOP yang sempurna, pasti ada aja lossnya. Tapi punya SOP yang lengkap baru boleh pelan-pelan futures begitu ya. Makasih sudah konsisten upload DCWT tiap hari. Salam tabur tuai. Mantap ya. Jadi sekali lagi fokusnya di spot aja dulu ya. Modal kecil. Sekarang gini, kecil besar itu kan relatif ya. Yang mungkin menurut lo kecil, menurut orang lain, wah segitu sih lumayan ya. Yang mungkin yang buat gua besar, menurut orang lain, wah kecil segitu. Jadi relatif ya. Yang penting adalah persentasenya gitu ya. Jadi ya kayak Warren Buffett pernah ngomong ya, it's not how much you make ya, it's how much you can invest. So ya udah lu fokus sebisa mungkin. Ya punya penghasilan sebesar mungkin dan menghemat pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Nah itu dimaksimumkan untuk investasi, begitu ya. Jangan sampai begini ya, boros dan ini yang gue lihat ya, kayaknya banyak yang seperti ini, boros. Target utama ke kripto itu supaya dapat duit biar bisa boros-boros lagi. Itu banyak yang kayak begitu kalau gue perhatiin ya, termasuk gue curiga yang kemarin tuh. Yang sejuta 2 juta sebulan kapan mau kaya itu ya. Karena begitu mentalitasnya itu pengen jackpot. Kalau mau nyari jackpot ya sama aja kayak orang beli lotre kan. Udah beli aja lah, beli pakai duit kecil. Tapi itu duit kecil ditumpuk lama-lama jadi gede begitu kan ya. Nah tapi kalau beli lotre ya berapa banyak sih yang menang gitu kan. Nah jadi nggak apa, DCA asalkan tepat ya. Dan apalagi untuk newbies ya, di masa-masa sekarang lebih baik fokusnya di BTC. Jangan kebanyakan di alts begitu ya. Oh tapi bang nanti kalau misalkan alt season, kalau lu tepat milihnya, itu ada unsur hoki-hokiannya juga. Kalau ternyata lu sial milih altcoins yang rug pull gitu ya, atau altcoins yang minus parah kayak OM gitu ya, OM minus sampai 90%, terus gimana? Gigit jari kan? Nah ya begitu ya. Sip. Dan satu lagi, kalau sampai lu hilaf ya, misalkan lu lupa untuk TP ke bawah nafsu, misalkan nanti November Desember gitu ya. Ya kalau di BTC dibiarin nggak apa-apa, tapi kalau alts ya kita udah bahas tadi di bawah ya. Ya pada faktanya yang tadinya top 10 di cycle kemarin di sekarang masih minus parah. Lihat tadi contohnya ya, Decentraland sama Sandbox. Begitu di masanya nge-hype, di masanya digadang-gadang akan terus berkembang, tapi faktanya nggak gitu ya. Next dari Bagas Kavi. Minta tanggapannya bang. Apakah benar holders is winner? Jika kita hold alt apakah... Nah ini dia ya. Ya ini. Tadi sebenarnya ini secara tidak langsung udah kejawab juga sama ini bawah ya. Kalau alt in general no. Secara garis besarnya tidak. Paling beberapa oke. Contoh BNB win ya. ETH ya tergantung gitu ya. Kalau ETH mungkin kalau lo terus DCA oke masih win maybe. Tapi in general no. Ya, holder is winner itu di BTC. Kalau di alts, nah ya karena itu nggak ada jaminan, tidak ada jaminan sama sekali di cycle selanjutnya dia akan bisa mengejar lagi all time high-nya, begitu ya. Memes, alts, nope ya BTC. Kalau benar-benar lo ngomong holder is winner di BTC, begitu ya. Next dari Bim Bim,
turis market nggak usah buang waktu cari altcoin yang under value, mending belajar atau kerja perbesar income terus beli BTC lalu tinggal tidur. Yes, ada benernya ya. Ya gini loh, para turis ini ya sebenarnya mereka ya itulah kayak gue bilang ya, mereka tuh seperti membeli lotre, membeli tiket lotre. Begitu saat mereka cari-cari alts yang aneh-aneh begitu ya. Ini ya, spesifik alts yang aneh-aneh ya. Yang katanya akan mengalahkan BTC, yang katanya akan begini, katanya ya. Pokoknya kata komunitas ini akan mengalahkan ETH lah, pokoknya itulah jargon-jargon bullshit seperti biasa kayak gitu. Nah, itu mereka kayak beli lotre begitu. Ya bisa nggak menang ya bisa aja ya, 1 per berapa ribu begitu. Kalau siap dengan resiko itu ya monggo begitu. Dan benar banget ya, jangan sampai kalian keluar dari pekerjaan kalian baru profit sedikit, baru profit berapa ratus persen. Wah gini caranya gue bisa tiap minggu. Nggak ya. Jadi buat lo yang mungkin udah ngerasa mulai profit di market, udah kepikiran pengen resign, pengen kepikiran berhenti berbisnis, jangan ya. Perbesar income ya, terus invest dari hasil ya cari duit lo begitu. Tentunya pakai duit dingin ya, jangan pakai duit panas begitu. Mantap. Next dari Zefra Gaming. Ini cerita saya masuk kripto di awal 2024. Saya 100% di altcoin ya, banyak sekali di 2024. Kenapa? Ya banyak dukun kan di 2024 bilang altcoin season, kagak kejadian kan. Dan portofolio saya sampai sekarang minus hampir 80%-an lebih. Wah, masuk lagi nih salah satu orang yang minus sampai 80%-an ya. Semoga yang sudah terlanjur sebelum-sebelumnya semoga bisa membuat pembelajaran penting bagi saya. Makasih Bang Toshi atas edukasinya. Saya akan rebalance dengan hati-hati lagi. Sekali lagi makasih Bang. Salam tabur tuai, tetap semangat dan disiplin. Mantap ya. Ya pelan-pelan yang penting mau dibenerin begitu. Salah tidak, kalau salah itu nggak apa-apa ya. Yang tidak apa-apa, yang jadi apa-apa tuh kalau udah salah diulang lagi begitu ya. Ya partially not your fault juga sih, tapi bagus lu ada kesadaran juga bahwa oke, setengahnya mungkin salah influencer yang pada bacot itu, yang pada bacot ngomong altcoin season yang nggak pernah kejadian sampai sekarang kan, karena datanya belum mendukung. Tapi setengahnya lagi lu take responsibility bahwa oh ya nggak ada yang nodong gua buat beli altsnya begitu. Bagus. Ini percaya atau enggak, rasa sakit ini adalah modal. Ya nanti di cycle selanjutnya lu akan lebih berhati-hati untuk membentuk portofolio lu begitu ya. Next, dari Buruh Graji. Bang, lu percaya sama AI yang bisa nentuin masa depan candlestick, Bang? Enggak. Kalau nentuin masa depan sih enggak ada ya. AI paling cuma bisa melihat data sebelumnya. Ya, jadi tidak ada lah. Ya, ini bukan filmnya Tom Cruise ya, bukan si Mission Impossible yang terakhir tuh. AI-nya bisa memprediksi begini. Enggak. Nope. Ya. Dia cuma bisa memprediksi, tapi akurasinya ya nggak bisa pasti. Tidak ada yang pasti. Begitu. Jadi kalau sampai ada AI yang mengaku-ngaku bisa melihat masa depan candlestick, jangan dipercayalah begitu ya. Karena ya menurut gue ke depannya akan banyak Ponzi yang ngomongin seperti itu. Oh kita pakai AI-nya ini bisa masa depan tahu persis akan seperti apa ya. Bullshit, nggak ada yang seperti itu ya. Jadi jangan percaya yang begituan. Tapi AI kepake nggak? Kepake ya. Dia kepake bisa memprediksi, dia bisa kepake untuk melihat statistik, dia bisa untuk menyimpulkan statistik, tapi bukan untuk menerawang ke masa depan. Begitu ya. Next dari Husnul Muiz. Saya kuli bangunan tapi suka banget belajar kripto. Wah mantap ya. Ini udah ya itu modal yang luar biasa besar ya, mau belajar begitu. Meskipun belum bisa beli karena belum ada uang cukup. Mudah-mudahan gajian bulan depan bisa belajar lebih lagi. Thanks edukasinya ya. Nah gini saran gua. Ya jujurnya gini, kita jujur-jujuran aja ya. Kebanyakan ya kuli itu tidak tertarik untuk belajar. Tahu dari mana Bang? Ya karena gua adalah dulu urusan banyak ya dengan kuli juga lah gitu, dan keluarga gue juga ada urusan ya properti begitu. Jadi kuli itu banyak yang nggak mau belajar ya, pengennya udah jangan banyak bacot, pokoknya yang penting rokok gorengan udah gitu ya. Nah lu gue saranin ya jangan banyak ngomong ke teman-teman lu yang kuli juga urusan lu belajar gitu, karena it's gonna be lu capek ya, nanti kalau sampai harga naik lu bakal diutangin gitu. Itu udah kayaknya udah nyaris 100% kemungkinan seperti itu ya. Jadi hati-hati begitu. Diam-diam aja ya, belajar aja terus, dan
pakai duit dinginnya saat udah ada duit dinginnya. Nah, pelan-pelan dialokasikan begitu. Tapi keep it silent aja ya. Silent is golden begitu ya. Especially urusan itu karena gue pribadi tahu ini gue bukannya wah so tau nih kuliah nggak, soalnya gue tahu ada gue udah berapa kali lihat gitu kasusnya. Ya orang-orang yang punya mentalitas bagus, yang punya mindset bagus tuh dikucilkan. Apa sih lu bacot lah, invest apa sih bla 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 bla. Jangankan jangankan kuliah lah ya, sampai orang-orang aja masih banyak kayak begitu. Invest nih, wah si investor nih, wah diledekin terus gitu. Tapi waktu lu udah jadi ya, maksudnya jadi tuh hasil investan lu ya, orang-orang pada minjem gitu. Jadi ya hati-hati aja. Itu saran buat lo ya. Next. Kayaknya udah beres deh. Yes, oke, udah beres ya. Jadi selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain itu juga ya bagaimana cara untuk mendukung TCI, ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya, di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, Bang, gua udah coba trading sendiri nih bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua. Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya, sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat lo tertarik, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya. Buat yang konservatif sih sudah kena target TP bahkan dari tanggal 7 Juli ya. Nah, buat yang agresif nih sekarang malah mulai naik lagi nih ya. Ya, buat yang agresif lihat besok. Kalau besok jam 7 pagi daily close dari SUI di atas dari 2,92, ya berarti cut loss begitu. Ya, jadi sekalian reminder juga, yang agresif benar kalau kena target TP-nya akan lebih besar profitnya. Tapi ya sering kali juga seperti ini ya, dimana nggak kena target TP malah balik arah. Itu ya dari yang konservatif profit, yang agresif malah bisa cut loss begitu. Jadi ini bukan masalah siapa yang lebih mau profit yang lebih gede, enggak, ini masalah risk profile setiap orang yang tentunya berbeda-beda gitu ya.
Jadi jangan sampai berpikir, wah gue harus agresif supaya profitnya lebih gede. Ya nggak juga, yang agresif kadang-kadang lebih sering cut loss. Begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya masih sama di EMA 20, lalu juga di angka 2,5. Ini sorry, gue lupa update ya. Sorry, gue lupa update, ada struktur. Ya, di angka 2,6685 ya. Jadi EMA 20, 26685 dan 2,5994 ya. Next, ke hype atau hyperliquid ya. Untuk hyperliquid kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 20. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Nah, posisi long kita ini ya target TP-nya ada beberapa ya. Mau yang lebih konservatif bisa di sini di angka 38,954, yang lebih agresif di angka 40,356 ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA 20, lalu juga ada di EMA 50 yang cukup dekat dengan 36,85 ya. Jadi boleh pilih yang mana. Lalu yang terakhir ada di angka 35,682 ya. Itu kurang lebih untuk setup di hype ya. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, nah posisi longnya sudah kena target TP yang konservatif ya, atau yang lebih konservatif sedikit lah, karena ya ini juga nggak terlalu ekstrim jauh ya. Jadi buat yang lebih konservatif, kemarin kan sudah kebuka posisi long nih di tanggal 8 Juli, retest 1, retest 2 di 20. Nah, posisi longnya sudah kena target TP di sini, profit sebesar 4,42%. Not bad ya. Nah, buat yang agresif ya tinggal jangan lupa aja dipasang target TP-nya di angka 0,607652 ya. Nah, tapi buat yang agresif kalau udah dekat-dekat setengah 10 masih belum juga kena target TP, mungkin boleh pertimbangkan tutup aja lah, karena ini juga udah lumayan gede sih sebenarnya profitnya ya. Oke, posisi spot di EMA 20 yang confluence dengan 0,571, struktur di situ ya. Lalu juga ada 0,53475 dan yang terakhir di 0,4899495 ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.